Bab 892. Legenda Perbatasan Utara. Jika hanya Hermann Guan yang datang, Jerry yang bisa mengabaikannya, tapi kehadiran Raja Guan secara pribadi sudah cukup memberinya muka. Jika dirinya masih tidak bersedia menerimanya, maka itu benar-benar keterlaluan. Raja Guan bisa datang untuk memberi penghormatan kepada Dr. Feng. Kiranya Dr. Feng akan sangat senang jika dia mengetahuinya. Raja Guan, silahkan. Suara Jerry yang tiba-tiba terdengar. Dengan persetujuan Jerry yang, Raja Guan baru melangkah memasuki halaman. Dia secara pribadi membakar 3 batang dupa, berdiri di depan peti mati Dr. Feng, dan menghela nafas. Aku tidak menyangka bahwa di dalam kota Raja Guan, ada dokter ajaib seberharga seperti Dr. Feng. Kepergian Dr. Feng adalah kehilangan besar bagi kota Raja Guan, dan Kyushu. Tuan Yang, aku turut berbelasungkawa. Akhirnya tatapan Raja Guan beralih ke Jerry Yang. Jerry Yang mengangguk kecil, dan tiba-tiba berkata, kedua lengan putra mahkota lumpuh, jika segera ditangani, seharusnya masih ada harapan untuk sembuh. Hermann Guan, yang baru saja ditendang oleh Raja Guan, sangat gembira saat mendengar apa yang dikatakan Jerry Yang. Bukankah Raja Guan memintanya untuk meminta maaf secara langsung hanya untuk mendapat kesempatan menyembuhkan lengannya? Meskipun Jerry yang tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi dia menyatakan bahwa dia tidak keberatan Hermann Guan mengobati lengannya. Raja Guan juga tercengang, lalu memelototi Hermann Guan yang memasang ekspresi lesu di wajahnya, dan berteriak dengan marah, "Bajingan, Tuan yang telah bermurah hati, kenapa kamu masih tidak berterima kasih padanya?" "Terima kasih, Tuan Yang. Terima kasih, Tuan Yang." Hermann Guan baru tersadar dan berulang kali mengangguk terima kasih. Tepat pada saat ini, sebuah mobil mewah lainnya berhenti di luar pintu masuk, dan seorang pria tua berpakaian biasa dibantu keluar dari mobil. Wajah pria tua itu sangat pucat, dan dia bertumpu pada tongkat kayu biasa. "Lepaskan aku." Dua anak buahnya baru saja ingin membantunya, namun langsung ditolak olehnya. Namun, begitu anak buahnya melepaskannya, dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Menyingkir. Saat anak buahnya hendak melangkah maju, mereka diberhentikan oleh pria tua itu lagi. Dia bertumpu pada tongkat, dan jalannya agak goyah, tetapi dia masih bersikeras untuk berjalan sendiri. "Ayah, kakek." Setelah Brandon Jiang dan Jared Jiang melihat pria tua itu, ayah dan anak itu sama-sama berseru kaget. "Kepala keluarga Jiang, Orlando Jiang." Seseorang berseru, dengan jelas mengenali identitas pria tua itu. Pemimpin keluarga Jiang, Orlando Jiang. Kekuatan keluarga Jiang berada di urutan kedua setelah keluarga kerajaan Guan. Dan posisi dalam hierarki keluarganya sangat tinggi. Bahkan Raja Jiang juga harus menghormatinya. Karena kedatangan pribadi Raja Guan, pemimpin kekuasaan tertinggi dari kota Raja Guan datang silih berganti. Melihat kemunculan Orlando Jiang saat ini, muncul seruan kaget dari sekitar. Tidak ada alasan lain, dikabarkan bahwa Orlando Jiang sakit parah dan terbaring di tempat tidur bertahun-tahun yang lalu. Tetapi sekarang dia justru muncul di hadapan semua orang, meskipun dia berjalan dengan gemetar, namun dia tetap berjalan berdiri. Loh! Saat dia berjalan jauh ke pintu masuk halaman, Orlando Jiang tiba-tiba berlutut dan berteriak ke arah halaman, "Orlando Jiang, pendosa dari perbatasan utara, telah gagal mendidik keturunannya dengan baik, jadi aku datang ke sini, meminta hukuman mati dari Anda." "Apa? Orlando Jiang datang untuk meminta hukuman mati? Bagaimana mungkin? Dia adalah kepala keluarga Jiang, dikabarkan bahwa dia memiliki latar belakang di wilayah perang, dia memberikan kontribusi besar dalam kenetralannya di medan perang saat itu, bahkan Raja Guan juga mungkin tidak dapat memberikan hukuman mati pada Orlando Jiang, kan?" Orlando Jiang memohon hukuman mati, namun kepada siapa dia memohon hukuman mati? Mungkinkah dia sedang memohon pada Raja Guan? Semua orang dari semua klan terkejut saat ini. Bahkan Raja Guan juga tiba-tiba membelalakan matanya saat ini, dan dia tanpa sadar menatap pemuda di sampingnya. Dia sudah lama menebak dan mencurigai identitas Jerry Yang, tapi dia belum dapat memastikannya sampai saat ini.
Lagi pula, kabar tentang identitas penjaga perbatasan utara sangat dirahasiakan, hingga saat ini belum ada informasi detail mengenai penjaga perbatasan utara tersebut. Dia hanya bisa menebak bahwa Jerry Yang adalah penjaga perbatasan utara melalui kekuatan menakutkan Jerry Yang. Pada saat ini, Orlando Jiang, yang juga datang dari perbatasan utara, datang sendiri ke sini, dan segera berlutut dan memohon hukuman mati. Meskipun Orlando Jiang tidak mengatakan kepada siapa dirinya memohon hukuman mati, tetapi Raja Guan tahu bahwa Orlando Jiang sedang memohon hukuman mati pada Jerry Yang. Jika seseorang bertanya siapa yang merupakan ancaman terbesar baginya di kota Raja Guan, maka Orlando Jiang adalah orangnya. Karena Orlando Jiang adalah sosok kuat yang datang dari perbatasan utara, dan perbatasan utara adalah tempat yang sangat protektif. Menurut rumor, perbatasan utara adalah yang terkuat di antara 4 perbatasan. Tidak hanya penjaga perbatasan utara yang tangguh, tetapi di bawah pelindungnya, juga terdapat puluhan orang berkekuatan alam raja. Dengan formasi seperti itu, bahkan jika 3 perbatasan lainnya bersatu juga mungkin tidak dapat dibandingkan dengan perbatasan utara. Dan Orlando Jiang adalah prajurit veteran di perbatasan utara, jika sesuatu terjadi padanya, seluruh perbatasan utara mungkin tidak akan melepaskan siapapun yang membuat Orlando Jiang berada dalam masalah. Ini juga alasan mengapa Raja Guan tidak mengangguk keluarga Jiang selama bertahun-tahun, dan malah menyaksikan keluarga Jiang terus tumbuh lebih kuat dan berdiri teguh sebagai keluarga nomor 1 di bawah keluarga kerajaan Guan. Jerry Yang, yang sejak awal terus membelakangi pintu masuk, sedikit gemetar ketika mendengar kata "perbatasan utara" dari mulut Orlando Jiang, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Jika dia tahu sebelumnya bahwa kepala keluarga Jiang adalah seorang prajurit dari perbatasan utara, dia tidak akan pernah menyentuh Jared Jiang dan Brandon Jiang. Veteran prajurit perbatasan utara manapun, tanpa terkecuali, semuanya pernah berada di medan perang, dan mereka semua adalah pahlawan Kyushu. Dapat dikatakan bahwa tanpa prajurit veteran, tidak akan ada Kyushu hari ini. Pada saat ini, Orlando Jiang tiba-tiba berlutut di luar, meminta hukuman mati darinya. "Senior, tolong bangun." Jerry yang menggerakkan kakinya, dan datang ke hadapan Orlando Jiang dalam seketika, secara pribadi membungkuk dan membantunya berdiri. Air mata tiba-tiba mengalir di wajah Orlando Jiang, dia menatap Jerry Yang, wajahnya penuh kegembiraan. Tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa dia dapat bertemu dengan penjaga perbatasan utara seumur hidupnya. Sebagai seorang prajurit perbatasan utara, meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu Jerry Yang, namun dia tahu legenda tentang Jerry Yang dengan sangat jelas sehingga dia bisa melafalkannya bolak-balik. Dia hanya tahu bahwa Jerry Yang adalah seorang prajurit perbatasan utara, tetapi dia tidak dapat memastikan bahwa Jerry Yang adalah penjaga perbatasan utara. Tetapi tindakan Jerry Yang saat ini membuatnya langsung mengerti bahwa tebakannya memang benar, bahwa Jerry Yang adalah legenda perbatasan utara. "Aku seorang pendosa, aku seorang pendosa." Orlando Jiang tiba-tiba menangis, tersedak dan berkata, "Ini salahku karena gagal mendidik anak dan cucuku dengan baik. Jika aku bisa mati di tanganmu, maka aku akan mati tanpa penyesalan." Baru pada saat ini semua orang menyadari bahwa orang yang dimintai Orlando Jiang untuk diberi hukuman mati bukanlah Raja Guan, penguasa kota Raja Guan, melainkan seorang pemuda yang belum pernah dia temui sebelumnya. Adapun ayah dan anak Brandon Jiang dan Jared Jiang, pada saat ini, mereka hanya merasakan jantung mereka berdetak kencang dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Dalam ingatan mereka, Orlando Jiang tidak pernah berlutut kepada siapapun sebelumnya, tetapi hari ini, dia berlutut kepada Jerry Yang. Raja Guan juga memasang ekspresi serius, matanya tertuju pada Jerry Yang. Jika sebelumnya, dia 40% yakin bahwa Jerry Yang adalah penjaga perbatasan utara, maka sekarang kepastiannya meningkat menjadi 90%. Kecuali penjaga perbatasan utara, dia tidak mengerti mengapa Orlando Jiang, yang selalu berintegritas pantang menyerah, meminta hukuman mati dari Jerry Yang. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa Jerry Yang adalah penjaga perbatasan utara. Memikirkan hal ini,
Raja Guan tiba-tiba mengetahui mengapa Jerry yang dapat dengan mudah menembus keluarga kerajaan Guan, dan bahkan mengalahkan begitu banyak orang kuat di keluarga kerajaan Guan. Bahkan dirinya, anggota terkuat dari keluarga kerajaan Guan, juga terluka oleh kartu bank terbang Jerry yang di jarinya. Melihat sikap hormat Jerry yang terhadap Orlando Jiang, Raja Guan merasa sedikit gelisah, merasa tahtanya terancam. Bersambung.